Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas kerjasama internasional dalam masalah pidana atau yang biasa disebut International Cooperation on Criminal Matters, khususnya dalam aspek mutual legal assistance. Jadi apabila kita mencoba melakukan klasifikasi terhadap bentuk kerjasama internasional dalam masalah pidana, maka hal itu dapat kita pilih menjadi beberapa jenis, yaitu sekurang-kurangnya ada 6 bentuk. Yang pertama yaitu pemindahan pelaku kejahatan atau yang sudah kita pelajari dan yang disebut dengan extradition. Ada pula bentuk jenis lainnya yaitu pemindahan alat bukti atau yang disebut mutual legal assistance atau bantuan timbal balik. Dan di luar itu tentu saja ada bentuk-bentuk lainnya yang tidak tercangkup di dalam pembahasan dalam RPS materi, namun amat disarankan untuk juga dipelajari. Namun pada umumnya saya kira pola dan prinsip yang berlaku di dalam kelima bentuk ini itu serupa. Jadi yang dimaksud dengan mutual legal assistance adalah perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi atau bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Siswanto Sunarso berpendapat bahwa MLA itu adalah perjanjian yang bertumbuh pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain sebagainya dari negara diminta dengan negara peminta. Itu beberapa pengertian yang dapat kita temukan di dalam literatur. Namun apabila kita merujuk kepada norma hukum ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka MLA itu didefinisikan sebagai permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Jadi ada kerjasama antara dua negara di mana satu negara meminta kepada negara lain atau negara asing dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuknya itu beraneka ragam dan ini bisa kita temukan di dalam pasal 3 di mana yang dimaksud dengan MLA itu ada sekurang-kurangnya beberapa jenis ya, ada huruf A sampai huruf K. Yang pertama misalnya mengidentifikasi dan mencari orang. Yang kedua mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, atau permintaan dokumen, atau bahkan mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan, atau membantu penyidikan, permohonan mengenai surat, atau pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, dan seterusnya hingga bahkan huruf K. Kita perhatikan disebutkan bahwa bentuk ML itu bisa bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, yang namanya MLA itu tidak terbatas kepada huruf A sampai huruf J saja, karena huruf K ini membuka ruang bagi beragam jenis bentuk MLA lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan apabila kita berupaya melihat objek dari MLA, maka hal ini berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Itu konteks penegakan hukum yang dimaksud dengan MLA. Dan ini tercermin dari upaya misalnya bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang sebagaimana diatur oleh pasal 11 junto pasal 31. Dan ini bisa berkaitan dengan dugaan atau patut diduga karena mempunyai hubungan dengan tindak pidana atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain. Jadi orang itu bisa diminta untuk dicarikan, diidentifikasi untuk dalam konteks penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan. Ada pula jenis lainnya adalah bantuan untuk mendapatkan pernyataan atau bahkan dokumen dan alat bukti lainnya. Di luar ini ada bentuk-bentuk lain yaitu bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang. Misalnya dalam persidangan di Indonesia kita membutuhkan seorang saksi yang berada di luar negeri sehingga orang tersebut diminta untuk hadir gitu ya, atau bahkan dimintai dokumennya dan seterusnya. Dan bentuk lainnya adalah bantuan untuk permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti, yaitu misalnya dengan pemblokiran, penggeledahan, atau penyitaan. Jadi intinya suatu negara, katakanlah Indonesia, bisa meminta ke negara asing, yaitu misalnya Malaysia, untuk melakukan poin keempat gitu ya. Kemudian kelima adalah bantuan untuk penyampaian surat, dan keenam bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan. Ini merupakan objek-objek MLA. Sedangkan untuk lebih menjernihkan pemahaman kita mengenai yang bukan MLA, maka pasal 4 itu mengatur mengenai hal-hal ini, di mana berdasarkan undang-undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang. Kedua, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi.
Ketiga, pengalihan narapidana, dan keempat, pengalihan perkara. Keempat ini bukanlah tergolong sebagai kategori MLA, sekalipun masih dalam lingkup kerjasama internasional dalam masalah pidana yang sudah saya sebutkan tadi di slide di pertama ya. Jadi kan ada transfer of proceeding, ada transfer of sentence person, ada juga transfer of alat bukti yang merupakan domain dari MLA. Sedangkan ekstradisi pun bukan tergolong sebagai MLA karena dalam konteks ekstradisi yang hendak ditekankan adalah penyerahan orang yang ujungnya akan diadili gitu. Sedangkan untuk prinsip-prinsip yang berlaku di dalam MLA itu, pertama adalah tentu saja prinsip kedaulatan negara, di mana negara itu berhak memilih untuk memberikan bantuan timbal balik atau tidak, atau juga oleh karena negara berdaulat, maka berlaku prinsip resiprositas, yaitu bisa dalam bentuk perjanjian atau hubungan baik. Jadi MLA itu bisa didasarkan oleh perjanjian atau hubungan baik semata ya, yang sifatnya itu verbal katakanlah, atau lebih kepada memiliki muatan dimensi politik ketimbang hukum. Namun di luar itu ada pula prinsip yang juga berlaku di dalam MLA yang dipinjam dari prinsip-prinsip ekstradisi yang sudah kita pelajari. Jadi apabila kegiatan MLA ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekstradisi, maka hal itu dapat ditolak gitu. Atau di luar prinsip ekstradisi ada pula karena bisa saja permohonan akan MLA itu merugikan kedaulatan negara, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional, itu pun bisa menjadi dasar bagi penolakan atas MLA. Di Indonesia, dasar hukum untuk MLA itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di sini dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 bahwa bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Di ayat 1 ini kita pahami bahwa bantuan dapat itu artinya fakultatif atau opsional atau pilihan. Artinya dia bukan keharusan, bukan kewajiban. Namun dia dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Oleh karena ini dapat, maka ini tentu saja sifatnya tidak mutlak karena kita dapat juga melihat pasal 5 ayat 2, di mana dalam hal belum ada perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Jadi MLA ini nggak perlu pakai perjanjian gitu ya. Kalau mau pakai perjanjian ya boleh. Berkaitan dengan prinsip-prinsip ekstradisi, maka kita bisa melihat di dalam undang-undang AQO atau undang-undang yang sama, bahwa ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang di Indonesia yang mana permohonan mengenai MLA ini wajib ditolak apabila berkaitan dengan pasal 6, yaitu mengenai tindak pidana militer, berkaitan dengan nebis in idem, berkaitan dengan asas daluarsa, asas non-diskriminasi, atau bahkan permintaan MLA itu dapat merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional, dan ini berkaitan dengan asas khususan dan jaminan pengembalian barang bukti. Jadi intinya ini poin-poin yang saya kira sudah saya jelaskan di dalam pertemuan dalam ekstradisi, yang mana kalau salah satunya dilanggar maka Indonesia wajib untuk menolak permohonan MLA dari negara lain. Namun di luar yang wajib ini ada pula yang sifatnya diskresional, yang sifatnya opsional atau fakultatif, yaitu pasal 7 dan pasal 8. Di mana apabila permohonan MLA itu berkaitan dengan kejahatan ganda atau mengenai ancaman hukuman mati dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai 8, maka Indonesia berhak untuk menolak, namun tidak wajib gitu ya. Sehingga itu menjadi pilihan yang membuka bagi ruang kebijakan yang akan dipilih oleh Indonesia. Adapun mengenai contoh-contoh sumber hukum atau perjanjian internasional yang mengatur tentang MLA, hal ini bisa kita lihat. Yang sifatnya global itu ada United Nations Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter. Adapun yang sifatnya multilateral, ini bisa kita lihat misalnya UN Convention Against Corruption, ini juga mengatur mengenai MLA, dan ada pula di luar ini adalah perjanjian yang bersifat bilateral, misalnya MLA antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Cina, Indonesia dan Korea Selatan, dan seterusnya. Dan ada pula yang sifatnya regional, yaitu perjanjian-perjanjian yang tertera di dalam nomor 1 sampai nomor 5. Itu contoh-contoh instrumen yang mengatur tentang MLA. Nah, mengenai mekanisme MLA ini, menurut undang-undang, itu kerjasama dan koordinasi dalam negeri itu dilakukan oleh sebuah otoritas pusat atau central authority sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya. Jadi negara lain pun kalau ingin melakukan MLA, maka yang dihubungi adalah central authority. Tugas central authority itu adalah untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing, maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi ini Departemen Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Kejagung, KPK, PPATK, Kemenkumham, dan di mana central authority itu berada,
untuk mengetahui aset-aset yang dapat disita, digeledah, diblokir, atau instansi yang berwenang di negara asing. Nah, ini beberapa instansi yang terkait dengan mekanisme MLA. Jadi, apabila kita coba sederhanakan, maka MLA itu dapat dianggap sebagai pemindahan barang bukti atau alat bukti, di mana hakikat atau tujuan dasar dari kerjasama MLA yaitu adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memastikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan berikut hasil kejahatannya. Namun di luar MLA dan ekstradisi ada pula beberapa jenis lainnya ya, sebagaimana telah tadi saya sampaikan di awal, yaitu misalnya pemindahan proses peradilan. Dan ini merupakan alternatif solusi untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan setiap kejahatan yang dilakukannya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu misalnya poin huruf A sampai huruf H ini ya. Silahkan bisa dibaca. Sedangkan mengenai prosedurnya, ini dapat kita lihat di slide ini. Selain itu, ada pula yang disebut dengan transfer of sentence person atau pemindahan narapidana. Ini merupakan pengalihan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan negara pentransfer untuk dijalani negara ditransfer. TSP tidak berarti menghapuskan atau mengambilkan putusan lembaga peradilan yang sah. Pengalihan dimaksud lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia. Dan TSP ini meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya. Selain itu ada pula pemindahan hasil kejahatan atau yang disebut dengan transfer of asset recovery. Istilah ini mengandung pengertian bahwa penguasaan aset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada al-haq yang sah sehingga uh, dapat atau harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki aset tersebut. Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi, misalnya stolen asset recovery atau STAR, itu telah ditempatkan sebagai tujuan penting untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, secara internasional konsep STAR ini telah memperoleh penekanan setidaknya melalui UN Convention Against Corruption atau UNCAC. Jadi dalam praktik terdapat beberapa negara yang juga masih enggan untuk mengembalikan aset pelaku kejahatan ke negara peminta karena alasan ekonomis. Nah, ini beberapa penjelasan kerjasama internasional dalam masalah pidana di luar dari ekstradisi dan MLA. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.